Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmat-Nya di malam ini kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri taman dari taman-taman surga dunia, melangkahkan kaki menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah SWT untuk menambah ilmu agama, untuk memperkuat keimanan kita, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Dahulu Nabi SAW pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk menimba ilmu agama, ngaji ilmu agama, atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Apa pahala haji yang sempurna? Surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Karena menuntut ilmu, ngaji ilmu agama adalah cahaya yang menyinari perjalanan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ngaji ilmu agama kita jadi tahu bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Kita tahu berwudu yang benar, sholat yang benar, nikah yang benar, jual beli yang benar. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal dan mana haram. Makanya menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka berbahagialah orang-orang yang menyisihkan sebagian waktunya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan ya, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga untuknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam beragama kita harus membangun agama kita di atas pondasi yang kokoh. Kalau kita bangun rumah saja harus dibangun di atas pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh.
Sebab kalau pondasi rumah kita nggak kuat, maka akan rawan roboh. Itu kalau bangunan rumah. Demikian juga bangunan beragama kita. Qawaiduddin, landasan-landasan beragama harus dibangun di atas landasan yang kuat. Dan landasan yang kuat dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa dalam setiap khutbahnya, setiap khutbah, bahkan kalau Jumatan berarti setiap Jumat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang tentang pondasi beragama yang benar ini. Nabi selalu menekankan fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, yaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadisnya. Bayangkan, setiap khutbah, setiap Jumat, Nabi mengulang-ulang tentang sumber beragama yang benar. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Adapun Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di awal-awal surat Al-Baqarah yang merupakan pembukaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dengan tegas mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Keraguan aja nggak ada, apalagi penyimpangan, kesesatan, kezaliman, nggak ada. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran pasti benar dan adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqa, jujur, wa adla, dan adil. Jujur yakni dalam berita-beritanya, tidak ada kedustaan, kebohongan. Dan adil yakni dalam hukum-hukumnya, tidak ada kezaliman di dalam. Yang kedua, sumber beragama yang benar adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih, bukan yang palsu, bukan yang tidak ada asal usulnya, tapi yang sahih dari Nabi SAW, bukan buatan-buatan orang yang disandarkan kepada Nabi secara dusta, tapi betul-betul hadis yang sahih dari Nabi. Ini adalah sumber beragama. Kenapa? Karena hadis dari Nabi SAW pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi Rasulullah berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Apapun yang diberitakan oleh Rasulullah SAW pasti benar. Tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan di dalamnya. Oleh karenanya, saat Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, engkau kadang bercanda, engkau kadang marah. Haruskah aku menulis semua yang kamu ungkapkan?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Uktub fawalladhi nafsi biyadih la yahruju minhu illa al-haq." Tulislah semuanya yang keluar dari mulutku, karena tidak ada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Maka seorang muslim
seorang muslimah beragama berdasarkan pondasi yang kuat, yaitu apa? Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan selamat. Nabi bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu in i'tasamtum bihima kitaballahi wa sunnah. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian akan selamat, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita nggak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita berpegang dengan sumber-sumber beragama lainnya, baik itu akal, baik itu filsafat, baik itu mimpi, perasaan, apa kata banyak orang, dan lain sebagainya, maka kita akan tersesat jalan. Sebagian ulama pernah mengatakan, man faraqad dalil dhallas sabil. Siapa yang meninggalkan dalil, dia akan tersesat jalan. Siapa yang meninggalkan dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tersesat jalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya, kewajiban bagi kita dalam beragama adalah beragama dengan sumber yang jelas, dengan pondasi yang jelas, landasan yang kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Adapun sumber-sumber beragama yang lainnya, maka ya hendaknya bagi kita untuk menghindarinya, mewaspadainya, ya, karena itu adalah landasan-landasan yang rapuh. Salah satu yang sering dijadikan sebagai ya sandaran beragama, bahkan ya menggugat Al-Quran dan Sunnah, adalah akal. Ya, banyak orang ketika disampaikan kepadanya dalil-dalil Quran, hadis, dia menolak dengan akalnya, dengan logikanya, sehingga dengan mudah dia mengatakan, aku nggak percaya ini. Kenapa? Nggak masuk di akal. Ya, sehingga dia menolak Al-Quran, menolak hadis, hanya karena akalnya belum menerimanya. Ya, dan ini insyaallah ta'ala yang akan kita kupas pada pembahasan kajian malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya ilmu yang bermanfaat bagi kita. Bagaimana sebenarnya kedudukan akal dalam agama, ya, dan apa yang harus kita lakukan ketika mendapati sekilas, ya, ada beberapa syariat yang kelihatannya bertentangan dengan akal. Insyaallah ta'ala ini yang akan kita bahas pada malam yang berbarokah ini. Agar lebih tersusun, maka insyaallah ta'ala pembahasan tentang akal ini, antara akal dan syariat, akan kita bahas, akan kita ringkas dalam beberapa poin, ya, yang merupakan kaidah-kaidah penting, ya, yang berkaitan tentang akal dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan yang pertama atau poin yang pertama adalah kedudukan akal di dalam Islam. Akal memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, ya, kedudukan yang sesuai dengan kemuliaannya. Siapa yang membaca Al-Quran dan hadis, dia akan tahu bahwasanya Islam sangat menghormati akal. Di antara bukti akan hal itu, yang pertama, Islam menjadikan syarat taklif. Apa taklif itu? Dibebankannya seseorang
dengan perintah atau larangan kalau dia berakal. Kalau nggak berakal, gila misalkan, maka tidak terkena apa? Kewajiban atau larangan. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalamu an salasa. Diangkat pena itu dari 3 golongan. Salah satunya apa? Wa anil majnuni hatta yafi. Ya, dari orang yang gila sampai dia sadar. Makanya orang gila wajib sholat apa enggak? Enggak wajib. Bahkan kalau sholat sah apa enggak sholatnya? Enggak, karena dia enggak ada. Rufi al-qalam, diangkat pena darinya, tidak dicatat. Enggak wajib puasa, enggak wajib sholat, ya, enggak wajib haji. Bahkan kalau mereka melakukan ibadah-ibadah tersebut enggak sah, karena hilangnya apa? Akal. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, di antara bukti bahwasanya Islam sangat mengagungkan akal, ya, menghormati akal. Islam menganjurkan kepada kita untuk menggunakan akal sebagai alat berpikir, memahami, ya, merenung, baik merenungi ayat-ayat Allah SWT syar'iyyah seperti Al-Quran, ataupun merenung ayat-ayat Allah kauniyah, ya, kekuasaan-kekuasaan Allah seperti langit, bumi. Dianjurkan bagi kita untuk apa? Merenung, memperhatikan. Tentang Al-Quran Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, supaya mereka merenunginya. Merenung itu artinya apa? Ya, mempelajarinya, menghayati, berarti menggunakan akal. Ya, kita dianjurkan tuh baca Al-Quran itu bukan cuma sekedar baca lafadznya saja, tapi menghayati, betul-betul menghayati, mengerti tentang artinya. Ya, mengerti tentang artinya, mempelajari tafsirnya, faedah-faedah yang terkandung di dalamnya kita pelajari. Itulah olahraganya apa? Otak. Kata Syekhul Islam, olahraga itu ada 3. Ada olahraga badan, seperti kita kalau senam, misalkan lari-lari, itu olahraga badan. Ya. Yang kedua olahraga otak, dengan belajar, dengan berpikir, dengan merenung. Yang ketiga olahraga jiwa, yaitu dengan akhlak mulia. Dengan akhlak mulia. Baik. Yang ketiga, di antara bukti bahwasanya Islam sangat menghormati akal. Akal termasuk 5 perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam. Akal termasuk 5 perkara yang sangat dijaga dalam Islam. Pak, dalam Islam ada 5 hal yang sangat dijaga. Pertama, Islam menjaga agama. Makanya kita disuruh ibadah, disuruh memperkuat iman, ya, dilarang dari dosa, maksiat, syirik. Semua itu dalam rangka untuk menjaga apa? Agama. Ya, sholat pun 5 kali dalam sehari untuk menjaga agama. Ibaratkan kita kalau punya tanaman harus sering disiram, jangan sampai kering, mati. Begitu juga dengan iman kita, agama kita harus dijaga. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Makanya Islam melarang pembunuhan. Ya, bahkan ini termasuk dosa paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, saya tidak mengetahui dosa paling besar setelah syirik daripada dosa membunuh. Bahkan Nabi mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli muslimin bighairi haqq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Bahkan orang yang membunuh dengan sengaja dalam agama Islam diapain?
Ditegakkan hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan hukum qisas, yaitu para pemimpin. Qisas kalau ada yang membunuh dengan sengaja, nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, untuk menjaga nyawa. Karena orang kalau tahu kalau dia membunuh akan dibunuh juga, nggak jadi bunuh, Pak. Karena orang itu paling sayang sama nyawanya. Orang itu paling sayang sama nyawanya. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi haya ya ulil albab. Sungguh di dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan. Ya, terdapat kehidupan. Bahkan di dalam agama Islam segala sarana yang mengantarkan kepada pembunuhan ditutup rapat-rapat. Makanya nggak boleh menodongkan senjata walaupun cuma main-main, bercanda, nggak boleh. Man asyara ila ahihi bihadidatin la'anathal malaika hatta tusbih. Siapa la'anathal malaika, ya, siapa yang menodongkan senjatanya kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya. Nggak boleh. Baik serius, sungguh-sungguh ataupun bercanda, ngeprank, ya nggak boleh. Karena mungkin awalnya cuma bercanda, tapi nanti apa? Jadi beneran. Ditutup segala sarana. Yang ketiga, Islam menjaga harta. Makanya Islam melarang kita pencurian. Dosa besar itu mencuri. Bahkan siapa yang mencuri, ya, dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka dihukum. Hukumannya apa di dalam Islam? Orang yang mencuri dipotong tangannya, yakni pergelangan tangan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah ya telapak tangannya. Ya, karena tangan bagi pencuri ibaratkan ya sayap bagi burung. Ya, karena orang mencuri kan biasanya pakai tangan gitu. Tapi ini sekali lagi itu adalah wewenang pemerintah. Jangan nanti kemudian individu orang masing-masing, enggak. Karena itu hukum-hukum hudud itu adalah ya kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Karena harus ketat. Ya. Di antara yang dijaga di dalam agama Islam juga adalah ya nasab. Makanya Islam menganjurkan kita menikah dan melarang dari perzinaan. Wala taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Dekati aja nggak boleh, Pak. Apalagi melakukannya. Ya. Bahkan di dalam agama Islam orang yang berzina maka dihukum. Apa hukumannya? Ya, dirinci. Kalau dia belum nikah maka dicambuk 100 kali. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maksudnya yang belum menikah, maka cambuklah 100 kali masing-masing. Adapun yang sudah menikah maka dirajam. Dirajam itu artinya dilempari dengan batu kerikil sampai mati. Sampai dia mati. Semua itu dalam rangka untuk apa? Menjaga kehormatan, menjaga nasab. Ya. Dan yang kelima, ini yang menjadi pembahasan kita, Islam menjaga akal. Makanya segala hal yang dapat merusak akal dilarang. Di antara yang merusak akal apa? Khamr. Makanya Islam melarang khamr, apapun namanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan, yang merusak akal, bikin orang gak sadar, itu namanya khamr. Walaupun sampean ganti namanya.
whisky, brandy, narkoba, pil koplo, oplosan, apapun namanya, selama itu merusak akal, selama itu bikin orang tidak sadar, maka namanya khamr. Dan setiap khamr hukumnya haram. Ya, semua itu dalam rangka apa? Menjaga akal. Menjaga akal. Karena khamr itu merusak akal, Pak. Merusak akal. Makanya orang-orang yang kecanduan khamr, narkoba dan sebagainya, ya itu dilarikannya ke rumah sakit jiwa, mirip-mirip, ya mirip-mirip dengan mereka. Baik, intinya di antara 5 hal yang dijaga di dalam agama Islam itu masalah apa? Akal. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam sangat menghormati akal. Ini poin yang pertama yang harus kita apa? Pahami. Baik, yang kedua. Poin yang kedua, kaidah yang kedua, akal merupakan dalil pendukung Al-Quran dan Sunnah. Jadi selama akal tersebut untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah, maka itu diterima. Maka itu diterima. Karena Allah menciptakan akal untuk manusia dalam rangka memahami syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk malah membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah menciptakan akal buat kita itu untuk supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah menjadikan akal kita untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering para ulama ya terkadang menggunakan dalil akal. Misalkan ya tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit. Mereka mengatakan Allah itu tinggi di atas langit. Dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, kesepakatan para ulama, kemudian berdasarkan akal dan fitrah. Ya, jadi akal juga dimasukkan mereka sebagai apa? Dalil untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran misalkan Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Hadis, karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada budak wanita, Aina Allah, di mana Allah? Ya, Allahu fis sama, Allah itu di atas langit. Maka Nabi mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan wanita ini karena dia adalah wanita yang beriman. Karena jawabannya benar. Direkomendasi oleh Nabi, dibenarkan sama Nabi. Kemudian kata para ulama, dalil akal juga mendukung. Fitrah juga mendukung bahwasanya Allah itu di atas langit. Makanya ketika kita berdoa, berdoanya mengangkat tangan ke atas. Karena fitrah manusia ya mengatakan Allah itu di atas langit. Bahkan orang-orang awam pun sering mengatakan kita serahkan sama yang di atas. Itu fitrah manusia. Ya, akal juga mendukung demikian. Nah, para ulama berdalil dengan akal untuk menguatkan, mendukung Al-Quran dan hadis. Contoh juga yang lainnya, ya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Kalau dalil dari Al-Quran dan hadis banyak ya, bahwa Allah itu ada. Tapi sebagian para ulama kadang pakai akal juga untuk memperkuat bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Contohnya diceritakan pernah Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, beliau pernah debat sama orang ateis. Orang ateis itu orang yang nggak percaya Tuhan, nggak percaya dengan Tuhan. Akhirnya Imam Abu Hanifah
rahimahullahu taala, ya, diajak ditantang debat, dipenuhi. Terus kata Imam Abu Hanifah, tadi saya melihat ada kapal bisa jalan sendiri, menaikkan penumpang sendiri, menaikkan barang-barang sendiri, ya, nurunkan penumpang dan barang-barang sendiri, gak ada nahkodanya, gak ada supirnya, Pak. Melawan badai, melawan ombak, gak ada yang nahkoda. Orang ateisnya bilang, nggak masuk akal itu. Mana ada kapal yang seperti itu? Nggak masuk di akal tuh. Ya. Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau kalian nggak percaya ada kapal jalan sendiri, nggak ada yang menahkodai, apa yang masuk akal? Dunia dan langit ini berjalan sendiri tanpa ada yang ngatur. Masuk akal apa enggak? Ya nggak masuk di akal. Kalau kapal saja nggak mungkin jalan sendiri tanpa ada yang nahkodai, tanpa ada yang mengatur, apalagi dunia dan isinya, apalagi langit dan bumi, nggak mungkin jalan sendiri tanpa ada yang ngatur. Akhirnya diem, Mbak. Orang ateisnya kalah. Imam Abu Hanifah terkenal jago apa? Jago debat. Intinya, para ulama kadang juga menggunakan akal, ya, sebagai dalil, tapi dalam rangka untuk apa? Mendukung Al-Quran dan hadis, memperkuat dalil-dalil yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka itu tidak mengapa. Ya, baik. Yang ketiga, poin yang ketiga, Ahlus Sunnah dalam masalah akal tengah-tengah antara yang berlebihan dan yang meremehkan. Jadi sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap akal itu pertengahan antara golongan yang berlebih-lebihan terhadap akal dan golongan yang merendahkan akal. Jadi manusia dapat kita klasifikasi, dapat kita bagi dalam masalah akal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, golongan yang berlebih-lebihan kepada akal. Ini ahli filsafat, orang liberal, ya, orang-orang Mu'tazilah. Ini berlebih-lebihan kepada apa? Akal. Sehingga apabila benturan antara syariat dengan akal, yang mereka dahulukan adalah akal. Dan ini disebutkan tokoh-tokoh ahli filsafat seperti Fakhruddin Ar-Razi misalkan, Fakhrur Razi, yang mengatakan apabila berbenturan antara dalil dengan akal, maka yang kita dahulukan adalah akal. Dan inilah yang bikin rusak agama. Orang-orang yang melawan dalil dengan akal, ini berlebih-lebihan, Pak. Ya, berlebih-lebihan terhadap akal. Sama seperti dahulu iblis, tatkala Allah SWT memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam alaihi salam, dia melawan Allah SWT dengan akal. Enggak masuk akal ya Allah. Saya lebih baik daripada Adam. Mosok saya yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam? Mestinya Adam yang sujud kepada saya. Jadi dia melawan syariat Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala, dilawan dengan apa? Akal. Nah, ini bahaya ini, Pak. Ini orang namanya berlebih-lebihan. Ya, berlebihan, dan ini yang bikin hancur. Wahal afsadad dina illal muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Adakah yang merusak agama ini kecuali 3 golongan? Yang pertama adalah para raja, di mana mereka lebih mengutamakan politik daripada agama. Sehingga apabila berbenturan antara politik dengan agama, yang didahulukan oleh mereka adalah politik. Wa ahbaru su'in, dan ulama-ulama su'. Ini
orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap akal, sehingga apabila berbenturan antara syariat dengan akal, yang didahulukan oleh mereka adalah akal. Ya, waruhbanuha, dan ahli ibadahnya, orang-orang tasawuf, ya, di mana ketika mereka berbenturan antara dalil dengan perasaan, yang mereka dahulukan adalah perasaan, karena mereka beragama dengan perasaan. Yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang merendahkan akal, orang-orang yang meremehkan akal, merendahkan akal. Ini orang-orang ahli khurafat yang percaya kepada khurafat, itu merendahkan apa? Akal. Orang percaya misalkan nih kepada, ya, minta pertolongan, minta rezeki, minta kesembuhan kepada yang sudah mati. Itu kan nggak masuk di akal. Orang udah mati kok. Dia saja nggak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, ya, apalagi, ya, kepada orang lain. Ya, apalagi kepada orang lain. Nggak bisa. Karena dia sudah meninggal dunia, sudah terputus. Ada juga yang misalkan, ya, yang percaya dengan klinik, perdukunan, mistik, ya, atau percaya dengan jimat-jimat, ya, ngalap berkah dengan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Bahkan ada yang sampai ngalap berkah dengan kotoran binatang, ya kan? Ini kan orang-orang yang merendahkan apa? Akal. Nggak masuk di akal. Orang kemudian ngalap berkah dengan kotoran binatang, kan gitu. Lebih parah lagi kadang ada, kalau di India itu ngeri tuh, Pak. Ada orang yang sampai, ya, beribadah menuhankan binatang. Makanya di sana itu ada yang nyembah monyet, ada nyembah sapi, ada nyembah ular, ada, ya, nyembah setan, ada, maaf, bahkan ada yang nyembah zakar, ada. Nah, ini kan orang-orang yang berarti merendahkan, menghinakan akal, menghinakan akal. Yang ketiga, ini golongan yang tengah-tengah. Inilah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Apa maksudnya pertengahan? Yaitu pertengahan antara berlebih-lebihan dan meremehkan. Mereka tidak berlebihan, tapi juga tidak meremehkan. Ini namanya wasatiyah. Atau kalau sekarang orang bilang apa? Moderat. Islam moderat. Baik, tentang kalimat Islam moderat ini sedikit saya akan singgung. Islam moderat itu memiliki dua makna. Makna yang benar dan makna yang batil. Ya, ini supaya kita fahami. Makna yang benar kalau diartikan Islam moderat itu Islam pertengahan antara yang berlebihan dengan yang meremehkan. Seperti dalam masalah akal ini, kita nggak berlebih-lebihan sehingga menuhankan akal, sehingga menjadikan akal lebih tinggi daripada dalil, menolak dalil-dalil Al-Quran hanya berdasarkan dengan akal. Ini berlebih-lebihan. Tapi kita juga tidak merendahkan, meremehkan akal, seperti orang-orang ahli khurafat tadi. Nah, ini pertengahan yang benar. Tapi ada makna yang kedua, Islam moderat, atau sekarang ada modernisasi beragama misalkan, yang maksudnya adalah menampung semua pemahaman, ya, antara yang benar dengan yang salah, pokoknya kemudian ditampung semuanya. Islam benar, yang kafir ya benar juga. Makanya semua agama sama. Ya, akhirnya kembalilah kepada pemahaman liberalisme, pemahaman pluralisme,
yang mengatakan bahwa semua agama itu apa? Sama. Maka moderat dengan arti seperti ini adalah makna yang batil. Karena agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akal, mereka pertengahan. Tidak berlebih-lebihan seperti orang-orang ahli filsafat, tapi juga tidak merendahkan. Mereka mengagungkan, memuliakan akal, tapi tidak kebablasan. Tapi tidak sampai apa? Kebablasan. Mereka menggunakan akal untuk berpikir, untuk belajar, untuk merenung, tapi tidak sampai kebablasan. Apalagi melawan Al-Quran dan Sunnah. Ya enggak. Mereka tidak seperti orang-orang Mu'tazilah atau ahli filsafat. Ada seorang ahli Mu'tazilah, ketika sampai kepadanya sebuah hadis, ya, yaitu Amr bin Ubaid, dia mengatakan, kalau saya mendengar hadis ini dari Ibnu Mas'ud, saya akan mengatakan kamu berdusta. Kalau seandainya aku mendengar dari Rasulullah SAW, saya akan katakan ini enggak masuk di akal. Kalau seandainya aku mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala, saya juga akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukan seperti ini engkau membuat perjanjian dengan kami. Sampai segitunya. Jadi mereka menolak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW berdasarkan dengan apa? Akal. Berlebih-lebihan kepada akal nggak boleh. Sebagaimana merendahkan akal juga tidak boleh. Ini poin yang ketiga. Kaidah yang keempat, poin yang keempat, tidak ada pertentangan antara akal dan naql, dalil. Jadi ini yang harus kita pahami. Pada dasarnya tidak mungkin ayat-ayat Al-Quran bertentangan dengan akal. Itu tidak mungkin. Karena yang menciptakan akal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran dan hadis itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Tapi Al-Quran itu dari Allah. Hadis itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal itu juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin untuk bertentangan. Jadi ini yang harus kita garis bawahi, bahwa pada dasarnya antara dalil-dalil Al-Quran dan hadis dengan akal itu tidak saling bertentangan. Enggak mungkin ayat-ayat Al-Quran bertentangan dengan akal yang sehat, itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Kalau akal kita belum bisa nerima, masih bingung, mungkin. Karena akal manusia terbatas. Tapi kalau bertentangan, itu tidak mungkin. Ya. Makanya tidak boleh kita melawan ayat-ayat Al-Quran dan hadis hanya berdasarkan dengan akal kita. Itu nggak boleh. Ya. Yang kedua, kalau sekilas bertentangan antara dalil-dalil dengan akal, kalau sekilas bertentangan, maka tidak lepas dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dalilnya yang nggak sahih. Kalau itu dari hadis, mungkin hadisnya nggak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin hadisnya tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
Mungkin cara pemahamannya yang nggak sahih. Dalilnya sahih, tapi cara memahaminya yang salah. Contoh, misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa di antara perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah itu mengetahui apa yang ada di rahim. Sebagian orang mengatakan, oh, ayat ini bertentangan dengan akal. Kenapa? Karena sekarang bisa kok mengetahui jenis kelamin bayi, janin. Ya, di USG itu bisa tahu kok ini laki apa perempuan. Padahal katanya Allah SWT itu termasuk perkara gaib. Ayatnya benar, ada dalam Al-Quran. Yang salah berarti apa? Cara memahaminya. Cara memahaminya. Ya, USG-nya benar ada, sekarang bisa terbukti memang. Terus apa yang salah? Yang salah adalah cara memahami. Ayat tersebut tidak berbicara bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang jenis kelamin. Bukan. Ma dalam bahasa Arab itu apa? Umum. Termasuk lafadz umum. Jadi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bukan masalah jenis kelaminnya. Ma apapun. Mungkin apakah dia lahir dalam keadaan selamat atau tidak nanti, rezekinya, ya, usianya sampai kapan nanti dia, itu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jenis kelamin pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun diketahui juga oleh alat USG tadi, tapi pengetahuan terbatas. Maksudnya USG itu kan misalkan kalau sudah 5 bulan ke atas ya, 5 bulan, 6 bulan ke atas sudah terbentuk. Sebelum itu bisa apa tidak? Masih 1 bulan, 2 bulan gitu, nggak bisa. Tapi Allah tahu. Walaupun 1 bulan, 2 bulan, Allah maha tahu. Berbeda dengan USG. USG juga namanya alat manusia, bisa benar bisa salah. Pak, anak saya itu 2 kali di USG meleset. Di USG perempuan, yang nongol lanang. Yang kedua lagi di USG perempuan, sing nongol laki-laki. Ya, anak ketiga keempat di USG kembar laki dua-duanya. Benar ternyata. Ya benar. Jadi artinya kadang benar, kadang apa? Salah. Kadang benar, kadang salah. Tapi Allah SWT tidak mungkin apa? Salah. Jadi ini Qur'annya benar, faktanya benar, real ada, tapi yang salah adalah cara memahaminya. Baik. Kemungkinan yang ketiga adalah akalnya yang nggak beres. Akalnya yang nggak beres. Dalilnya benar, ya, tapi akal menolaknya karena akalnya yang nggak beres. Dan ini yang banyak. Banyak orang menolak dalil-dalil itu dengan akal karena akalnya yang belum nampung, yang belum bisa nerima. Contoh misalkan, ada sebagian orang dengar hadis dari Nabi SAW tentang lalat. Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyahmisu. Kalau ada lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, entah itu kopi atau teh atau susu, kata Nabi apa? Falyahmisu. Celupkan sekalian. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari dawa. Karena pada satu sayapnya itu ada penyakit, sayap satunya lagi itu ada obat penawarnya. Sebagian orang ya, karena pakai akal dia mengatakan, wah ini nggak masuk di akal. Mosok lalat yang biasanya tinggal di sampah, kok ada obat penawarnya? Ya, ada obat penawar. Nggak masuk di akal ini. Akhirnya ada yang sampai dengan beraninya dia mengatakan, saya lebih percaya dengan ucapan dokter Eropa daripada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini bukan bidangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kurang ajar apa enggak juga? Kurang ajar.
Sekarang misalkan kita bayangkan Nabi mengabarkan seperti itu. Hadisnya sahih loh dalam Bukhari ya kan. Ya. Berani nggak kalau misalkan kita dengar langsung Nabi mengatakan itu, terus kita protes sama Nabi? Nabi nggak masuk di akal tuh. Ya. Berani apa enggak sampean protes sama Nabi begitu? Ya. Nabi mengatakan ya seperti tadi hadisnya. Terus sampean protes. Wah, Nabi saya nggak percaya ini. Ini nggak masuk di akal saya. Ya. Itu kalau ada Umar bin Khattab dipenggal sampean. Ya, macam-macam ya. Jadi artinya kalau ada sekilas pertentangan seperti itu, jangan salahkan dalilnya. Salahkan apa? Akal kita yang mungkin terbatas. Ya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada Rabb kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti yang lainnya. Ya, jangan mengikuti yang lainnya. Banyak syariat-syariat itu di mana akal kita belum nyampe. Akal kita itu terbatas. Akal kita terbatas. Contoh misalkan apa? Sholat subuh kenapa kok 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa kok tawaf 7 putaran? Akal kita nyampe nggak itu? Ya, nggak nyampe. Banyak hal akal kita belum nyampe, tapi kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Makanya agama itu bukan berdasarkan dengan akal. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khuffi aula bil mas'i min a'la." Andaikan agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Karena bagian bawah yang kotor. Tapi ternyata Rasulullah yang dibasuh itu, yang diusap itu adalah bagian atasnya. Kalau agama berdasarkan dengan akal, kalau ada orang wudhu kemudian ya ngentut, mestinya yang diusap adalah pantatnya. Ya kan? Karena itu yang bikin batal tuh. Tapi ternyata tidak. Rasulullah SAW berwudu nggak ada ngusap pantat, itu nggak ada. Ya kan? Itu menunjukkan bahwasanya apa? Agama bukan berdasarkan dengan akal. Andaikan agama berdasarkan dengan akal, kalau wanita haid itu kan nggak sholat, nggak puasa, tapi dia berkewajiban mengqadha puasa, tapi nggak mengqadha sholat. Padahal mana yang lebih utama, sholat atau puasa? Sholat lebih utama. Tapi yang disuruh mengqadha adalah puasa saja, sholat enggak. Ya, semua itu menunjukkan kepada kita bahwa patokan kita adalah syariat, dalil, bukan akal. Banyak hal yang akal kita belum nyampe. Ya, nah, yang kelima, di antara kaidah dalam masalah ini adalah akal walaupun agung dan mulia, tetapi ada batasannya. Akal itu ada batasannya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan, innalil aqli haddan yantahi ilai kama annalil basari haddan yantahi ilai. Akal itu memiliki batas sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Kita mata ini jauh dikit udah nggak kelihatan, apalagi malam-malam. Makanya sebagian orang butuh apa? Kacamata, ya kan? Nah, begitu juga dengan akal. Akal itu ada batasannya. Tidak semuanya bisa ditampung oleh
akal kita. Contoh masalah-masalah gaib. Apakah akal kita bisa menjangkaunya? Enggak. Ya? Enggak. Makanya termasuk kesalahan yang sangat besar kalau orang menolak masalah-masalah gaib hanya karena akalnya enggak nyampe. Ada sebagian orang, saya enggak percaya ada siksa kubur, mungkar nakir. Kenapa? Buktinya saya bongkar kemarin, saya enggak ketemu sama mungkar nakir. Nah, ini berarti apa? Memasukkan akal bukan pada tempatnya, melampaui batas. Akal itu ada batasannya. Banyak hal, terutama tentang masalah-masalah gaib, tentang masalah asma wa sifat, ya, tentang surga, tentang neraka, tentang masalah akhirat, ya, dia tidak nyampe ke sana. Makanya kewajiban kita, terutama masalah-masalah gaib, adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami apa? Taat. Jangan sami'na wa mikir-mikirna dulu. Ya. Kadang-kadang orang tak pikir-pikir dulu. Kalau masuk akal baru apa? Nerima. Kalau nggak masuk akal, nggak mau nerima. Ini bahaya. Seperti ini bahaya. Hanya mau menerima syariat kalau masuk di akal. Kalau nggak masuk di akal, nggak terima. Nah ini bahaya, Pak. Ya. Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, pembeda antara pengikut Rasul dengan pengikut iblis adalah dalam masalah akal. Siapa yang mendahulukan dalil daripada akal, maka itu pengikut Rasul. Dan siapa yang mendahulukan akal daripada dalil, maka berarti dia pengikut iblis. Karena iblis, Pak, yang pertama kali Allah suruh untuk sujud kepada Adam, dia menolak dengan alasan apa? Akal. Nggak masuk di akal. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Nggak masuk di akal. Maksud saya yang disuruh sujud kepada Adam. Makanya kata para ulama, siapa yang melawan wahyu Allah dengan akal, berarti dia menyerupai iblis. Ya, menyerupai iblis. Maka hati-hati dari melawan ayat-ayat Al-Quran, menolak hadis-hadis Nabi, ya, hanya berdasarkan dengan akal. Seperti yang baru-baru ini viral ketika ada, ya, hadis dari Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, ya, dan karena nggak masuk di akal menurut dia tolak, ya, dengan mengatakan masuk akal nggak sih? Masuk akal nggak sih? Ya, ini kan berarti apa? Ya, menolak sunnah Nabi, hadis Nabi berdasarkan dengan apa? Akal. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ini kalimat yang sangat berbahaya. Yang terakhir, di antara kaidah dalam masalah akal adalah akal itu ngikut kepada dalil. Jadi akal itu cuma ngikut. Yang diikuti siapa? Dalil. Jangan dibalik. Dalil ngikut sama akal. Enggak. Ya, yang benar adalah akal ngikut kepada dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita mengikuti dalil, bukan mengikuti akal. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu apa? Dalil, Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah yaitu Al-Quran, kepada Rasul maksudnya hadis. Allah enggak mengatakan kalau kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada akal. Enggak. Kenapa? Karena kalau kita itu kembali kepada akal, yang menjadi pertanyaan, akal siapa yang jadi patokan? Akal siapa? Sampean misalkan rapat nih 10 orang, rapat takmir masjid, rapat, ya, satu masalah 10 orang bisa jadi 10 pendapat, karena masing-masing punya
pendapat sendiri-sendiri, beda-beda. Karena akal orang beda-beda, bertingkat-tingkat. Makanya seringkali berbeda-beda pendapat itu. Karena memang akal orang berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda, ya kan? Nah, sehingga akal tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Patokannya siapa? Akal siapa sekarang? Ya, karena orang banyak, semuanya pengen akalnya yang dijadikan patokan. Akhirnya yang terjadi adalah pertengkaran, perpecahan, permusuhan. Berbeda kalau kita mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis. Yang terjadi adalah persatuan. Ini kalau kita beda pendapat, jangan menurut saya, menurut hemat saya, ya. Tapi ayo kita cari bareng-bareng. Bagaimana timbangan Al-Quran dan hadis, bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Rasul. Kita cari dalilnya, Qurannya, hadisnya. Insya Allah kalau kita sama-sama ya beragama berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, enak. Sehingga menjadikan kita bersatu, adem. Tapi kalau masing-masing ya bersikeras dengan pendapatnya, dengan akalnya, ini justru akan membawa kepada perpecahan. Karena akal orang beda-beda, bertingkat-tingkat. Baik. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang antara akal dan syariat. Intinya ya ada 6 kaidah yang perlu kita pahami dalam masalah akal ini supaya kita memahaminya dengan benar. Yang pertama, bahwasanya ya, akal memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Menghormati apa? Akal, ya. Bahkan termasuk 1 dari 5 perkara yang dijaga dalam Islam adalah akal. Yang kedua, akal merupakan salah satu dalil untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akal apa? Tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Ya. Yang keempat, tidak mungkin bertentangan antara dalil dengan akal. Tidak mungkin bertentangan antara dalil dengan akal. Ya. Kalau ada sekilas pertentangan, menurut kita kok bertentangan, maka ya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dalilnya enggak sahih. Kemungkinan yang kedua, pemahamannya yang enggak sahih. Kemungkinan yang ketiga, akalnya yang enggak sehat. Ya. Yang kelima, akal walaupun memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tapi dia ada batasannya. Sehingga ada beberapa wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh akal, seperti masalah-masalah apa? Gaib. Ya. Kemudian yang keenam, akal itu ngikut kepada apa? Dalil. Jadi yang diikuti adalah dalil. Adapun akal dia ngikut kepada dalil. Intinya tidak boleh bagi kita untuk menolak Al-Quran dan hadis Nabi SAW hanya berdasarkan dengan akal. Kita memuliakan akal, kita menghargai akal, tapi tidak boleh melampaui batas. Ya, letakkan akal kita di bawah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai menjadikan akal kita hakim untuk menghakimi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadikan akal alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jangan jadikan alat untuk melawan Al-Quran dan hadis. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bahas pada kesempatan malam yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu bagi kita semuanya, menambah iman bagi kita semuanya, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Pegang erat-erat
ya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan terpengaruh dengan ya filsafat atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang, entah itu mimpi, entah itu hadis-hadis palsu atau perasaan, ya, atau apa kata banyak orang. Tapi hendaknya bagi kita beragama berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ingat, Allah akan bertanya kepada kita tentang dalil, ya, bukan bertanya tentang apa kata banyak orang, ya, tapi bertanya tentang dalil yang kita jadikan sebagai acuan dan pijakan dalam beragama. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.